Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan gembira, walaupun pembelajaran masih harus kita laksanakan secara jarak jauh. Anak-anak, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya, mari kita ingat terlebih dahulu, apa itu berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara alami, dan ada juga perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami artinya tumbuhan dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang pertama adalah melalui biji. Contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara biji yang pertama adalah tanaman jagung, kacang hijau, padi, mangga, cabai, tomat, dan masih banyak lagi. Tahapan perkembangan biji. Tahapan perkembangan biji dimulai dari biji itu ditanam. Setelah beberapa hari, biji kemudian berkecambah. Berkecambah artinya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Setelah berkecambah, tanaman akan membentuk akar, batang, dan daun. Tanaman mengalami pertumbuhan sehingga menjadi tanaman muda. Setelah beberapa lama, tanaman muda tersebut mulai berbunga dan akhirnya nantinya akan berbuah. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang selanjutnya yaitu dengan cara tunas. Tunas tumbuh dari bagian batang yang berada di dalam tanah. Tunas terus tumbuh hingga menjadi tanaman baru di sekitar induknya hingga dewasa. Tanaman baru tidak tergantung pada induknya, yaitu ketika induknya dipotong atau mati, maka tanaman baru ini tidak ikut mati. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu pisang, bambu, dan tebu. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang berikutnya yaitu dengan cara umbi. Umbi dibagi menjadi 3 jenis. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang umbi batang.
Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggelembung karena menyimpan cadangan bagi tumbuhan itu sendiri. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah kentang dan juga ubi jalar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi yang selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama pangkal batang, maka akan tumbuh tunas atau tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Yang selanjutnya, tumbuhan berkembang biak dengan cara umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak melalui umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Perkembangbiakannya dimulai dengan tumbuhnya siung pada ketiak paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Setelah siung memiliki daun, maka siung itu telah dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang berikutnya, yaitu dengan cara spora. Pernahkah kamu melihat tanaman-tanaman ini? Ya, betul. Tanaman-tanaman ini adalah jenis tanaman paku. Bagian belakang daun yang dimiliki oleh tanaman paku memiliki bintik-bintik seperti pada gambar ini. Bintik-bintik pada daun tersebut ada yang berwarna putih, hitam, dan ada juga yang berwarna coklat. Bintik-bintik pada daun tersebut dinamakan sporangium atau kotak spora. Spora adalah sel pada tumbuhan paku yang dapat digunakan untuk berkembang biak. Spora tidak dapat kita lihat secara langsung karena ukurannya sangat kecil. Spora dapat dilihat menggunakan mikroskop. Cara tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora adalah kotak spora yang telah matang akan pecah, sehingga butiran-butiran spora akan berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan artinya tumbuhan berkembang biak dengan dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yang pertama melalui cangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Cara mencangkok tanaman. Pertama-tama, kupas kulit kayu dan bersihkan.
Kemudian, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa, lalu ikat dengan tali. Selanjutnya, siram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Dan setelah beberapa lama, akan tumbuh akar dan siap untuk ditanam menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yang selanjutnya melalui stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menanam bagian dari tanaman tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara stek adalah singkong, bunga mawar, dan tebu. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita sudah mempelajari ada perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan ada perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Bagaimana pelajaran hari ini? Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak. Tetap semangat belajar dan terus jaga kesehatan. Tuhan memberkati.